Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Amin. Kita akan bahas mengenai materi pelajaran IPS untuk kelas 8. Kali ini kita akan bahas mengenai potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Kalian siap belajar? Oke, kita lanjutkan. Kita hari ini akan membahas mengenai potensi-potensi yang ada pada negara-negara ASEAN. Langsung saja. Yang pertama akan kita bahas adalah negara Indonesia, negara kita tercinta, di mana negara kita ini termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar. Di antaranya untuk bidang pertanian kita memiliki rempah-rempah yang banyak, beras, kemudian teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Untuk pertambangan kita memiliki banyak minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Jangan lupa untuk unggulan bangsa Indonesia dalam bidang sumber daya alam seperti karet, kopi, coklat, serta ikan dan minyak kelapa sawit. Ditambah pula bahwa bangsa kita, negara Indonesia ini, memiliki destinasi wisata yang cukup banyak, sehingga banyak didatangi oleh turis-turis dari mancanegara. Kita lanjut, negara tetangga kita, kalian tahu, ya Malaysia. Malaysia juga tidak jauh beda dengan bangsa Indonesia, memiliki ikan alam cukup banyak. Di antaranya dalam bidang pertanian, Malaysia memiliki beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Dalam bidang pertambangan, kita tahu bahwa Malaysia juga memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. Unggulan daripada sumber daya alam Malaysia adalah, tentu saja kita tahu bersama-sama, yaitu karet, timah, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, dan kayu. Dari Kalimantan Utara, Malaysia banyak menghasilkan kayu-kayu yang diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, tetangga kita juga yaitu negara Brunei Darussalam. Dalam bidang pertanian, Brunei Darussalam menghasilkan rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Dalam bidang pertambangan, Brunei menghasilkan minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Untuk unggulan daripada Brunei Darussalam adalah karet, kopi, coklat, ikan, minyak kelapa sawit, dan sebagainya. Lanjut, kita lihat sekarang tetangga sebelah utara kita, yaitu Singapura. Singapura memang memiliki wilayah yang tidak luas, tetapi karena letaknya strategis, maka Singapura merupakan pusat pelayaran internasional yang bisa banyak menghasilkan devisa bagi negara tersebut. Keunggulan daripada Singapura adalah dalam bidang jasa, baik itu dalam bidang perdagangan maupun kesehatan, sehingga pundi-pundi devisa Singapura berasal daripada perdagangan dan kesehatan. Selanjutnya, negara Kamboja. Mungkin kalian sedikit kurang kenal tentang Kamboja. Kamboja tidak berbeda jauh dengan negara-negara ASEAN yang lain, di mana sumber daya pertahanan Kamboja terdiri dari karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Untuk pertambangan, Kamboja memiliki cadangan gas alam, minyak bumi, serta batu permata. Unggulan daripada sumber daya Kamboja ini antara lain beras, karet, ikan, buah, sayur, dan daging. Kita lanjut ke negara Laos. Negara Laos, seperti juga negara tetangganya, memiliki sumber daya pertanian, beras, ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Untuk unggulan, negara Laos tentu saja sama. Bahkan mereka mengekspor beras ke berbagai negara, baik di Asia Tenggara maupun di luar Asia.
Selain beras, ada ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Ada satu hal yang unik dari Laos, yaitu negara ini memiliki pasokan listrik yang sangat besar, sehingga di Laos masyarakatnya menggunakan listrik secara gratis. Luar biasa ini Laos. Ya, kita lanjut. Negara yang berikutnya adalah Myanmar. Dulu namanya Burma, sekarang namanya Myanmar. Sumber daya Myanmar dalam bidang pertanian tidak berjauh berbeda dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu penghasil beras, kacang-kacangan, dan karet. Dalam bidang pertambangan, Myanmar menghasilkan tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Untuk unggulannya, Myanmar juga sering mengekspor beras, kemudian biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Selanjutnya, negara Filipina. Sumber daya alam Filipina dalam bidang pertanian antara lain padi yang bisa menghasilkan beras, jagung, gula, kopra, dan abaca. Untuk pertambangan ada tembaga, ada emas, perak, biji besi, dan keramik. Unggulan daripada negara Filipina yaitu tebu untuk penghasil gula, kemudian beras, kelapa, pisang, jagung, dan nanas. Baik, kita lanjut ke negara Thailand. Negara Thailand juga memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Dalam bidang pertanian, Thailand menghasilkan beras, mangga, jagung, tebu, karet, cengkeh, dan ubi-ubian. Untuk pertambangan, Thailand menghasilkan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, emas, timbal, dan wolfram. Untuk unggulannya dari Thailand adalah beras, karet, jati, dan timah. Baik, negara yang berikut adalah Vietnam. Kita tahu bersama-sama Vietnam ini adalah negara pengekspor beras, termasuk ke Indonesia. Hasil pertanian Vietnam adalah beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Untuk pertambangan, minyak bumi, dan batu bara. Untuk unggulannya, Vietnam ini memiliki sumber daya laut yang cukup besar, seperti udang, cumi, kepiting, dan lobster. Dalam pertanian, unggulan mereka adalah beras, tebu, singkong, jagung, kelapa, arang, dan rotan. Baik anak sekalian, itu adalah sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Adakah dari sekian negara ini yang memiliki sumber daya alam yang sama? Tentu saja, karena negara-negara ASEAN masih berada dalam suatu wilayah. Baik letak geografis maupun letak astronomis masih berdekatan, sehingga banyak sumber daya alam yang sama. Silakan kalian pelajari lebih lanjut, baik dari internet, dari buku paket, dari modul, ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.